Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran TIK. Semoga kakak dan abang sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita akan melanjutkan materi kita menyambung dari materi kemarin ya. Untuk kemarin sudah kita pelajari atau sudah Pak Guru jelaskan materinya tentang sistem operasi ya. Nah, untuk saat ini lanjut kita akan memperkenalkan sistem operasi tersebut. Nah, kalau di materi itu Windows XP yang didemokan atau didemonstrasikan ya. Nah, karena sekarang Windows XP sudah jarang atau kakak dan abang sekalian pasti sudah mungkin jarang akan melihatnya. Nah, paling banyak itu mungkin Windows 7 ataupun Windows 10 yang terbaru. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, start menu, all programs, terus Windows Explorer, folder dan file, itu membuat folder, terus ada implementasi copy, cut, paste, dan delete. Yang terakhir ada brandware ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu start menu ya, start menu, dimana posisi start menu yaitu kalau kakak-kakak sekalian biasanya ada menu bar di sini bawah, bagian bawah sini. Nah, di Pak Guru ada di sebelah sini. Itu tergantung jika kalian sesuai keinginan kalian ya. Nah, start menu itu ada di logo Windows. Nah, biasanya di pojok sebelah kiri di sini yang biasa di Pak Guru di sini. Nah, itu ada tulisan Start ya. Jadi klik saja. Nah, ini adalah Start Windows. Artinya ada beberapa aplikasi ataupun aksi cepat untuk membuka atau menjalankan sebuah aplikasi dengan mudah ya. Itu ada di Start menu ini. Jadi di sini akan ditampilkan semua aplikasinya. Nah, mulai dari aplikasi yang biasa digunakan ya, nah, sampai aplikasi yang jarang digunakan ada di paling bawah, atau dia diurutkan sesuai abjad juga. Nah, tapi ini most used ini berarti dia yang sering dipakai. Terus di bawahnya diurutkan sesuai abjad tuh A, B, C. Nah, contohnya B, C, kalkulator, nah, seperti itu ya. Di bilas sebelah kanan sini juga ada beberapa aplikasi akses cepatnya ya. Ya, seperti itu. Biasanya ada Explorer, itu ada Microsoft bawaan Windows semua ya. Ini bawaan Windows, misalnya Microsoft Store, Microsoft Edge, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini adalah aplikasi yang Pak Guru pin ke start menunya. Nah, di halaman depan ini disebut dengan desktop. Nah, halaman depan ini disebut dengan halaman desktop. Nah, nanti kakak-kakak sekalian akan melihat menu-menu di sini. Nah, karena Pak Guru tidak tampilkan, jadi tidak tampil. Nah, menu-menu yang ada di sini juga akses cepat untuk membuka aplikasi yang ingin kakak dan abang sekalian buka ya. Contohnya Pak Guru ingin membuka Microsoft Word. Nah, tinggal klik pada ikon tersebut. Nah, di start menu ini juga, jika seumpama bisa melakukan pencarian langsung ya, jangan langsung mengetik atau menekan tombol seperti pencarian ini. Contohnya Pak Guru ingin membuka seperti tadi Microsoft Word, tinggal Pak Guru tulis Microsoft Word. Nah, ini langsung ditampilkan, langsung bisa mengkliknya. Ini ada ditampilkan Microsoft Excel juga, jadi sesuai pencarian. Contoh lagi, Pak Guru ingin membuka Notepad. Nah, ini muncul Notepad.
Contohnya Pak Guru ingin membuka Photoshop, ini ditampilkan Photoshop seperti itu ya. Jadi tinggal dicari dan dengan mengetik namanya seperti itu ya. Oke, Pak Guru rasa cukup untuk start menu. Terus ini yang kedua adalah all program ya. Nah, all program ini biasanya ada di Microsoft Windows 2007 ya. Jadi di sini akan ada all program. Jadi all program itu menampilkan keseluruhan dari program-program yang terinstal pada laptop kakak dan abang sekalian. Ya, mungkin di sini kalau di Windows 7 itu tidak ditampilkan sesuai abjad. Jadi dia dibungkus dalam all program. Nah, all program tersebut dia akan menampilkan aplikasi-aplikasi sesuai abjad mulai dari A, B, C sampai Z ya. Nah, akan ditampilkan seluruhnya di situ. Nah, karena Windows 10 sudah menampilkan semuanya, jadi untuk all programnya tidak ada ya. Kalau yang ada di Windows 7 ya. Seperti itu ya. All program itu fungsinya yang mengakses sama saja dengan start menu, dia mengakses semua program. Cuma bedanya dia lebih berfungsi dengan baik berada pada Windows 7. Selanjutnya Windows Explorer ya. Windows Explorer ini mengakses folder seperti ini. Nah, ada gambar. Nah, ini ada gambar folder. Nah, itu Windows Explorer ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah Windows Explorer atau kakak dan abang sekalian akses cepatnya bisa menggunakan logo Windows plus huruf E ya. Jadi tekan secara bersamaan. Contohnya Pak Guru tekan ya, tekan Windows lalu E. Nah, maka akan muncul Windows Explorer seperti ini ya. Nah, itu caranya mengakses Windows Explorer. Windows Explorer itu ya ketika kita ingin mengecek file-file kita, nah, maka gunakan Windows Explorer kayak mengakses data C, data D, data F. Nah, itu halaman ini atau tampilan ini disebut dengan Windows Explorer. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya folder and file. Nah, mari kita cari bedanya antara folder dengan file ya. Baik, Pak Guru di sini sudah siapkan sebuah folder dan file. Nah, oke, folder itu seperti pembungkus. Nah, contohnya ya. Contohnya, oke, ini adalah folder. Nah, ini folder. Nah, ini folder ya. Nah, folder ini kita bisa buka ke dalam. Nah, dalam isi folder itu ada file. Jadi, folder dulu, baru file. Nah, seperti itu. Jadi, konsepnya lebih kita gampang pahami bahwasanya folder itu sebuah wadah yang menampung atau mengelompokkan ya beberapa file seperti itu. Contohnya folder, nah Pak Guru ganti dengan ABC ya supaya dipahami. Nah, folder ABC ini berisi apa? Contohnya Pak Guru akan buat sebuah file dulu. Pak Guru akan melakukan pencarian Microsoft Word ya, Microsoft Word, lalu Pak Guru klik untuk membuka Microsoft Word. Nah, coba Pak Guru lah ketik sembarang saja karena ini Pak Guru simpan. Oke. Pak Guru akan menyimpan pada tempat yang sudah Pak Guru nah, Pak Guru akan simpan di folder ABC ya. Nanti namanya file A. File A ya. Oke, Pak Guru close. Nah, dalam folder ABC kita masuk lagi. Nah, ada file.
Nah, file ini berupa sebuah aplikasi atau software, baik itu pengolah angka, pengolah kata, dan sebagainya, ataupun itu foto, video. Nah, itu adalah sebuah file. Jadi folder ABC ini menyimpan sebuah file ya. Pak Guru rasa ini sangat mudah sekali, gampang dipahami ya. Oke, folder dan file. Nah, ini ada selanjutnya itu membuat folder ya, lalu cut, copy, dan paste, dan Pak Guru tambahkan rename ya, rename. Oke, baik, bagaimana Pak Guru cara membuat folder? Oke, sebelumnya Pak Guru tadi sudah membuat folder ya. Nah, di atas ini ada new folder. Nah, klik, itu langsung membuat folder baru. Terus kakak dan abang sekalian langsung kasih nama folder apa itu. Nah, sini Pak Guru kasih folder 1 2 3 ya. Nah, sudah terciptalah folder di sini. Nah, ini namanya folder baru. Nah, folder baru dan isinya masih kosong karena Pak Guru baru buat foldernya. Cara yang kedua, kakak dan abang sekalian bisa klik kanan lalu pilih new, lalu klik folder ya. Oke, di sini sama saja. Jadi mau kasih nama apa? Pak Guru kasih nama 321, nama foldernya ya. Jadi sudah tercipta 2 folder ini. Nah, sudah tercipta 2 folder yang baru 123 dan 321. Sekarang bagaimana cara? Oh, ternyata Pak Guru saya salah memberi nama folder. Nah, kita rename atau mengganti namanya. Klik kanan saja, lalu rename ya. Rename dengan sesuai kebutuhan. Nah, sini Pak Guru kasih ABCD ya. Oke, ABCD sudah jadi. Yang awalnya 321 sudah jadi ABCD. Oke. Selanjutnya untuk mengcopy, cut, paste, dan delete. Oke, sekarang kita belajar copy. Nah, copy itu bisa menekan Ctrl C ya, copy ya. Copy itu dengan menekan Ctrl plus C ya. Nah, jadi langsung tekan Ctrl C atau klik kanan lalu copy seperti itu ya. Lalu kita mau copy kemana? Copy artinya menduplikat ya. Nah, Pak Guru akan taruh dia di folder 123. Nah, sekarang termasuk pada keduanya yaitu paste. Paste itu menempelkan ya dengan menekan Ctrl V. Nah, Ctrl V ya. Atau klik kanan paste. Nah, maka folder ABCD yang sudah Pak Guru copy tadi sudah diduplikat atau sudah ada kopiannya dalam folder 123. Nah, seperti itu. Jadi setelah copy, karena abang sekalian cari direktori atau tempat di mana ingin meletakkan foldernya. Nah, Pak Guru 123 ya. Oke, selanjutnya cut. Apa sih Pak Guru bedanya cut dengan copy? Nah, kalau copy itu contohnya, kalau copy itu folder yang ABCD, Pak Guru pindahkan ke 123, tapi foldernya tidak hilang, masih ada. Nah, itu artinya copy menyalin saja atau menduplikat dia. Kalau cut, dia memotong artinya. Ya, bahasa Inggris ya, cut itu memotong ya. Jadi, bagaimana Pak Guru cara meng-cut? Nah, cut itu cara cepatnya adalah Ctrl plus X ya. Jadi ya, Pak Guru demokan Ctrl plus X atau klik kanan lalu cut. Nah, Pak Guru akan pindahkan ke ABCD. Ingat di sini masih ada 1 2 3 ya. 1 2 3 folder. Nah, yang ini Pak Guru cut ya. Oke, langsung paste di sini. Paste atau Ctrl V. Nah, kita balik lagi apakah ABCD. Nah, ABCD sudah hilang karena sudah di-cut ya. Jadi bedanya sudah tahu ya antara copy dan cut itu.
Selanjutnya itu delete. Nah, delete itu menghapus. Tinggal delete saja. Kalau Pak Guru akan mendelete ini folder ABCD dalam folder 123. Nah, urutan folder itu ada di sini ya. Ada di pertama Pak Guru masuk ke D dulu, lalu tes SMP, lalu 123, lalu ABCD ya. Pak Guru coba ya. Ini D, lalu Pak Guru cari tes SMP, lalu di 123. Nanti di urutan ada di sini. Tes 123. Oke. Pak Guru akan mendelete ini. Bagaimana Pak Guru caranya mendelete? Nah, kalian langsung bisa menekan tombol delete pada keyboard, bukan backspace ya. Backspace itu akan mengembalikan pada Windows Explorer sebelumnya. Contohnya Pak Guru tekan backspace ini. Nah, dia akan kembali ke directory awalnya yang 123, dia akan kembali ke tes SMP. Nah, kalau menekan tombol delete dia akan menghapusnya. Atau klik kanan lalu delete ya. Nah, seperti itu. Oke, maka akan langsung di delete. Nah, 123 delete artinya menghapus. Jadi tidak ada lagi dalam folder tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk seputaran perkenalan OS ya, atau sistem operasi. Akan lebih efektifnya kalau kita nanti bertemu langsung, kakak dan abang demo langsung dan menanyakan ya langsung kepada Pak Guru. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya semoga ini ya bisa bertatap muka. Nanti kakak dan abang sekalian pelajari saja di rumah. Bagi yang punya laptop silakan pelajari, bagi yang tidak punya ya putar video ini ulang-ulang supaya paham, supaya nanti kalau kita sudah masuk lab, nah, kita bisa atau kakak dan abang sudah bisa menjalankan apa yang sudah Pak Guru ajarkan ya. Oke, Pak Guru rasa itu. Terus selanjutnya kita membahas brandware ya. Oke, brandware. Oke, sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan ada software. Nah, dalam software juga terbagi beberapa cabang itu. Ada itu software ada ada beberapa bagian. Ada sistem operasi, ada aplikasi ya di dalamnya. Jadi sistem operasi itu sebagai wadah yang bisa untuk menjalankan aplikasinya. Nah, jadi yang terbagi dua ada sistem operasi dan aplikasi di situ. Sedangkan operasi untuk menjalankan, sedangkan aplikasi itu yang dibuat oleh seseorang sesuai yang kebutuhannya ya untuk membantu manusia. Selanjutnya hardware. Nah, hardware itu yang terbagi beberapa banyak ya. Yang pertama ada input, ada proses, ada output, nah ada penyimpanan juga ya, storage device, terus ada peripheral. Nah, selanjutnya ada brandware ya. Brandware itu merupakan segitiga abadi. Ya, ini. Segitiga abadi itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketiga-tiga ini harus saling ada, saling apa ya? Saling bekerja sama. Nah, software ada, hardware ada, tapi nggak ada brandware, jadi komputer itu tidak bisa berjalan kecuali komputer robot ya. Jadi brandware ini adalah manusia ya, pemakai. Kadang-kadang abang sekalian seperti Pak Guru memakai laptop ini, laptop Pak Guru ini. Jadi Pak Guru adalah sebagai brandware ya. Cuma ada beberapa brandware itu dibedakan. Yang pertama jadi pemogram, yang kedua operator, yang selanjutnya teknisi dan pemakai dari teknologi komputer yang berkembang ya. Oke, untuk jelasnya mari kita simak. Pertama programmer ya. Adalah seseorang atau orang yang membuat sebuah program atau aplikasi dengan spesifikasi yang diberikan sistem analis dengan sistem desain. Jadi programmer ini sudah Pak Guru jelaskan pada sebelumnya, itu seorang yang bisa membuat aplikasi ya. Itu secara gamblangnya seperti itu ya.
Jadi program itu perancang program yang menjadi nyawa bagi perangkat hardware-nya. Jadi yang software sudah ada. Nah, contohnya nih Pak Guru membuat software sudah ada, terus Pak Guru membuat e-learning buat kalian semua. Nah, jadi e-learning itu adalah sebuah aplikasi ya yang dijalankan pada sistem operasi tertentu. Jadi Pak Guru adalah sebagai programmer di situ ya. Nah, oke. Selanjutnya operator. Nah, operator merupakan orang yang menjalankan program untuk memasukkan data ke dalam program yang sudah dibuat programmer ya. Jadi contohnya nih operator ini adalah guru-guru kalian. Nah, kan Pak Guru sudah buat e-learning, terus guru kalian membuat atau memasukkan data-data kalian atau memasukkan materi-materi kalian pada e-learning tersebut. Nah, jadi secara perhitungan komputernya bahwa guru-guru itu termasuk Pak Guru sudah menjadi seorang operator. Ya, jadi seperti itu ya, operator dari program yang sudah dibuat programmer, dalam hal ini yaitu e-learning ya. Contoh ya. Selanjutnya teknisi. Nah, teknisi merupakan yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan pada sebuah hardware atau software juga ya. Jadi teknisi itu contohnya file korup atau rusak, bagaimana sih cara memperbaikinya, lalu dibawa ke teknisi lah itu. Nah, itu contoh untuk software. Untuk hardware-nya ketika keyboard saya bermasalah nih, dibawalah ke teknisi, artinya teknisi itu memperbaiki ya. Oke, selanjutnya ada pengguna atau pemakai. Nah, merupakan yang bertindak sebagai pemakai mengambil manfaat. Nah, pemakai ini siapa? Nah, kita semua. Jadi kakak dan abang sekalian itu adalah pemakai. Pak Guru juga termasuk pemakai. Guru-guru kalian juga termasuk pemakai. Jadi yang menggunakan komputer itu bisa dia berstatus sebagai operator ataupun pengguna ya. Kalau programmer dan teknisi ini memang orang-orang yang khusus di bidangnya ya. Jadi karena abang sekalian itulah penjelasan dari Pak Guru. Semoga Abang dapat mengerti ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada praktek. Praktek itu pertama meliputi Microsoft Word, lalu Excel, lalu PowerPoint ya, atau PowerPoint dulu lalu baru Excel, karena Excel itu pertemuannya sangat lama karena berhubungan dengan angka dan angka dan perhitungan rumus-rumus seperti itu ya. Ya, insya Allah kalau memang mencukupkan berarti kalian di kelas 7 ini mendapatkan materi itu. Kalau tidak, karena itu butuh proses yang sangat lama, ya. Sedangkan insya Allah sebentar lagi kita akan berhadapan dengan PAS ya, dan penilaian akhir semester. Kalau dan Pak Guru rasa tidak memungkinkan apalagi dengan online begini untuk belajar Microsoft Word, kecuali ya lewat Zoom bisa. Cuma Pak Guru khawatirkan ada kakak dan abang sekalian yang tidak bisa hadir dalam Zoom terus ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan itu kalau mungkin pelajaran yang lain bisa atau ya mengikuti atau belajar. Kalau komputer memang kadang-kadang sekalian harus serius, fokus dari awal supaya semuanya tahu, karena Pak Guru tidak bisa loncat atau menaikkan pelajaran nanti dalam praktek itu kalau ada yang tidak paham. Jadi semuanya harus paham dulu baru Pak Guru akan lanjut ke praktek program aplikasi selanjutnya seperti itu ya. Jadi karena Bapak sekalian sebentar lagi ini akan mengikuti PAS. Jadi ya, Pak Guru harap itu bisa belajar dengan baik ke pelajaran Pak Guru ataupun guru-guru yang lain ya.
Nah, seperti itu. Nanti insya Allah untuk pelajaran Pak Guru akan berikan ulasan dari materi untuk semester 2 ini. Ya, insya Allah di minggu depan seperti itu. Ya, kurang untuk hari ini begitu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang tidak dipahami bisa japri Pak Guru langsung. Ya, seperti itu. Semoga karena bahas kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.